Assalamualaikum sahabat disabilitas, kembali lagi bersama saya Kak Ara di Titik Terang Disabilitas, edukasi seputar dunia disabilitas. Nah, kali ini saya masih nggak sendiri nih, saya masih ditemani oleh Kak Farida. Kak Farida, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian fisioterapi ya. Nah, sekarang kita membahas apa nih? Kita mau membahas fisioterapi pediatrik. Ya, kita mau ngebahas fisioterapi pediatrik. Nah, apa sih Kak Farida fisiopediatrik itu? Fisioterapi pediatrik itu salah satu cabang dari fisioterapi ya. Oke. Jadi yang menangani kasus anak-anak. Jadi di sini rentang usianya anak-anaknya dari 0 bulan hingga 18 tahun. Oke, jadi bisa dikatakan masuk ke fisiopediatrik itu dari usia 0 sampai 18 tahun. Iya, anak-anak remaja ya, itu anak-anak 18 remaja. tahun ya. Oke. Nah, kemudian kalau di atas 18 tahun itu? Kalau di atas 18 tahun itu biasanya bukan pediatrik lagi. Oh, udah beda, udah jadi beda kita, ya. kalau udah dari 18 tahun ke atas, biasanya nggak masuk di anak, mungkin ke pendidikan atau fisioterapi biasa gitu. Oh, oke. Nah, dalam fisiopediatrik itu meliputi latihan apa aja Kak Farida? Jadi di sini dalam fisioterapi pediatrik masih kita melatih pasti motoriknya, sensoriknya, kognitifnya. Terus di sini juga kita melatih keseimbangan koordinasi. Jadi anak-anak dengan kemampuan koordinasi dan keseimbangan yang kurang kita latih supaya bisa bagaimana caranya berjalan seperti itu. Terus kita latih fungsi geraknya. Biasanya mereka mengalami kekakuan otot ataupun kelemahan otot. Ya, itu juga bisa kita kasih latihan-latihan serta home program nanti buat di rumah seperti itu. Nah, Kak Farida, latihan-latihannya ini apakah memerlukan alat atau enggak? Ya, jadi di sini kita mau menjelaskan juga fisioterapi itu bisa dengan alat ataupun elektronik. Tapi kalau yang saya sekarang pegang itu bisa manual terapi dan dengan home program. Juga menggunakan alat-alat. Alat-alat di sini tuh bisa dalam hal kayak walker, seperti rollator tuh seperti walker tapi dia beroda gitu. Ada juga namanya kita splint gitu, itu juga pakai alat bantu buat fisioterapi. Berarti tergantung kondisi anak juga ya? Ya, jadi kondisi anaknya kita lihat ini sedang, berat atau ringan gitu. Jadi berpengaruh juga ke alat-alat tersebut ya Kak Farida ya. Oke, nah kemudian nih Kak Farida, kalau misalnya anak tersebut membutuhkan alat tapi misalnya alat itu nggak ada di rumah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Iya, biasanya saya suka survei ya, jadi ke rumahnya itu kita lihat dulu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu bisa dilakukan. Jadi sebisa mungkin alat yang di rumah gitu tanpa membeli kita modifikasi seperti apa. Nah, saya suka kasih edukasi. Kalau misalnya ibunya ada keluhan, saya nggak ada biaya atau apapun gitu, kita bisa datang ke rumahnya home visit dan survei apa aja yang bisa dipakai dan itu bisa dicontohkan dengan ibunya. Kita mengontrol latihannya dengan mereka mengirimkan video gitu atau bercerita tentang kemarin saya latihan melakukan ini anaknya happy kayak gitu. Misalnya anaknya tidak mau melakukan, gimana Bu, anak saya nggak mau melakukan, kita modifikasi dengan warna. Misalnya dia suka warna biru, bisa alat itu diwarnai, dicat warna biru atau warna merah, dia cat warna merah, pasti anak akan lebih semangat dengan warna favoritnya. Jadi mengupayakan berbagai cara supaya anaknya tetap latihan ya Kak Farida ya. Jadi tiada hal yang nggak mungkin untuk dilakukan di rumah. Oke, baik. Nah, berikut tadi sahabat penjelasan mengenai fisioterapi pediatrik. Jika sahabat ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya Kak Ara pamit undur diri. Saya Kak Farida pamit undur diri. Salam setara, bergerak untuk disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.